Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita melaksanakan M-Haki Musabaqah Hifzil Quran, sebelum ini ada di antara saudara-saudara kita yang sudah mengikuti diklat atau pelatihan tentang sistem perhakiman MTQ ini. Maka malam ini beliau-beliau itu akan mempraktekkan ilmunya. Yang sudah dipelajarinya adalah teknis penilaian di bidang tilawah, yaitu masalah tajwid, fasahah, suara dan lagu. Dan malam ini akan dipraktekkan teknis penilaian Musabaqah Hifzil Quran. Tapi karena belum diberi pemahaman tentang teknis penilaian tahfiz ini, maka secara ringkas saya ingin menjelaskan dulu supaya nanti penilaiannya sama. Jadi pertama sekali tugas hakim setelah dipanggil nomor peserta, jangan sampai lupa menulis nomor peserta. Tolong bagikan formulir tahfiz. Itu bukan tahfiz. Formulir tahfiz, penilaian tahfiz. Jadi khusus tahfiz saja. Ya. Hakim yang sesungguhnya adalah Bapak Haji Samhiri, Bapak Haji Ustadz Azhar, itu yang akan menilai juri yang sesungguhnya. Yang lain-lain itu adalah dalam rangka latihan bagaimana teknis perhakiman MTQ. Ini sebenarnya ada beberapa orang, 30 orang ya Pak Ji ya. Ada 30 orang tapi tidak hadir. Maka yang hadir saja kita beri pemahaman. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan malam ini. Yang akan kita laksanakan malam ini adalah Musabaqah Hifzil Quran. Musabaqah di bidang hafalan. Yang dinilai itu nanti ada kelancaran hafalan, ketepatan bacaan, lancar dan tepat. Ini istilahnya. Ada yang lancar tapi tidak tepat. Mungkin ada yang tepat bacanya tapi tidak lancar. Makanya nilai kelancaran, ketepatan bacaan di bidang tajwid, fasahah. Itu yang akan dinilai nanti. Jadi untuk penilaian bidang tahfiz ini bidang tahfiz ada sama dengan yang di formulir itu. Jenis yang dinilai ada 4 macam. Mura'atul ayat, 1 mura'atul ayat, 2 sabaqul lisan, 3 tardidul kalimat, dan yang keempatnya adalah tamamul qiraat. Ini yang perlu saya jelaskan. Tawakuf ya. Tawakuf itu mura'atul ayat ini mura'atul ayat ini merangkap tawakuf dan tarkul ayat. Tawakuf itu maksudnya ialah apabila peserta berhenti, mungkin dia lupa atau ragu, jadi terpaksa dia tidak berbicara, tidak menjawab, jadi terhenti dia selama 10 detik. Kalau sudah terhenti 10 detik, tidak bisa juga melanjutkan, itu bel akan berbunyi 1 kali. Berbunyi 1 kali itu tandanya dia sudah tawakuf, kemudian dituntun oleh hakim penanya, dituntun nanti. Kalau sudah demikian dikurangi 2. Bagaimana cara mengurangi 2? Kalau di pertanyaan yang pertama
Kalau pertanyaan yang pertama dia tawakuf 1 kali, tulis saja angka 1 di sini. Itu berarti kurang nilainya 2. Kenapa dikatakan kurang nilai 2? Karena 1 kali 2 nanti sama dengan 2. Itu tawakuf ya. Atau misalnya itu yang dikatakan nanti membaca selama 10 detik. Atau selain daripada itu yang termasuk nilai tawakuf juga dia mengulang-ulang bacaan sebanyak 2 kali, lebih dari 2 kali. Kalau 2 kali dia maafkan, kalau lebih dari 2 kali itu berarti dikurangi pula 2. Ya, yang pertama tawakuf, yang kedua mengulang-ulangi bacaan. Mengulang-ulang bacaan. Misalnya masaluhum kamastauqada nara. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Itu kan 2 kali dimaafkan juga. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Sudah 3 kali, tidak juga bisa melanjutkan. Maka yang ketiganya itu dianggap salahnya 1. Ya, tambah lagi kesalahannya karena dia mengulang sampai 2 kali. Ya. Sudah paham kan? Cuma 2 di sini yang dinilai. Tawakuf berhenti lebih dari 10 detik atau mengulang-ulang bacaan lebih dari 2 kali. Kemudian ada tarkul ayat namanya, tarkul ayat. Melompat dari ayat 1 melompat kepada ayat lain. Misalnya ada pertanyaan pada ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Itu misalnya yang ditanya di surat Al-Baqarah seperti itu. Tapi karena dia ada ayat yang serupa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di surat An-Nisa ada. Melenceng ke sana bacaannya. Dari surat Al-Baqarah melenceng ke ayat lain. Itu namanya tarkul ayat. Tertinggal ayat. Dikurangi juga 2. Dikurangi 2. Tapi di sini ini pertanyaan nomor 1 tetap dalam pertanyaan nomor 1. Sebab nanti para peserta akan diberi 3 pertanyaan, 1, 2, 3. Sekarang dulu kita menilai soal nomor 1 dalam paket soal nomor 1. Ini teknisnya tarkul ayat. Kemudian sabqul lisan. Ada kesalahan membaca. Sedang asyik-asyik membaca, mungkin ada tarkul huruf, tertinggal huruf tertinggal atau kalimat tertinggal. Jadi tarkul huruf wal ayah, tarkul huruf atau kalimat. Ya, itu dalam sabuk lisan. Misalnya wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu di dalam surat Fatir kan itu. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dia membaca bukan tidak pakai huwa. Dibacanya wallahul ghaniyul hamid. Jadi tinggalnya huwa. Itu namanya tarkul kalimat. Huwa itu artinya kalimat. Kalimat isim namanya itu. Huwa. Atau tarkul huruf. Kalau huruf tertinggal, misalnya ini misalnya walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum. Fa iza jaa ajaluhum. Tidak dipakai fa, ditinggalkannya fa-nya. Iza jaa saja bacanya. Tertinggal huruf.
Kalau itu tertinggal huruf dikurangi 1. Dikurangi 1. Kalau dikurangi 1, berarti dibuat 2 di sini. Kenapa 2? Hah? Iya, karena 2 kali setengah nanti tambah 1 nanti. Dikurangi 1 ya. Paham? Kalau dikurangi 1 nilainya berarti ada 2 di sini apa? Seperti itulah yang ini juga ziyadatul huruf, bertambah huruf. Bertambah huruf itu misalnya yang tidak ada huruf ditambah huruf, ziyadatul huruf. Misalnya tahtahal anhar. Tahtahal anhar kan itu di dalam surat wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ditambahnya tajri min tahtihal anhar, ditambah itu ziyadah namanya. Ditambah, jadi dikurangi juga 1. Kalau dikurangi 1, tulis 2 di sini. Ini teknisnya. Kemudian yang ini yang tabdil tabdil huruf, bertukar huruf. Tabdil ya, tabdil huruf, bertukar hurufnya. Kalau yang bertukar huruf ini misalnya wa hudal lil alamin, kan ada itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi'ata mubarakan wa hudal lil alamin. Dibacanya wa hudal lil amilin. Itu misalnya. Wal lil amilin dibaca yang hudal lil alamin. Bertukar namanya tuh, tabdil. Kemudian tabdil harakat. Yang harakat di atas diganti dengan harakat di bawah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Itu misalnya. An'amta digaris dengan an'amtu. Ini tetap dikurangi nilainya 1. Jadi beda dengan menilai tilawah. Kalau tilawah itu salah jali namanya. Di sini tidak ada salah jali. Kemudian tardidul kalimat. Tardidul kalimat itu tardid diulang-ulang satu kalimat. Diulang-ulangnya kalimat diulang-ulang. Ya, diulang-ulang misalnya wa idz qala Ibrahim wa idz qala Musa liqaumihi wa idz qala Musa diulang-ulang ya. Jadi kalau terdapat ulang-ulang seperti itu dikurangi juga 1. Kemudian yang terakhir tamamul qiraat. Tamamul qiraat itu kalau diberi pertanyaan, satu pertanyaan misalnya 6 baris, dia tidak mampu membaca sama sekali. Setelah dibuat pertanyaan, disuruh baca qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu bisa. Setelah dibacaan oleh hakim, dia tidak bisa membaca sama sekali. Itu namanya tamam qiraat. Dia tidak membaca. Makra 1 itu tidak dibacanya. Ini dikurangi 9. Langsung dikurangi 9. Kalau tidak membaca sama sekali. Ya. Begitu juga nanti di pertanyaan nomor 2, dia cuma bisa membaca separuh. Pertanyaannya 6 baris, cuma bisa dibaca 3 baris. Separuh inilah 4 dikurangi 4,5. Dan nanti juga pertanyaan nomor 3, dia tidak bisa membaca
Perkirakan sajalah berapa persen kira-kira. Itu tentang tamamul qiraat. Jadi kalau misalnya di sini angka 9, kalau di sini angka 9, berarti ini tidak diisi. Ini tidak ada isinya. Karena dia tidak membaca. Jadi tidak ada pengurangan nilainya di sini, tidak ada. Karena dia tidak membaca. Langsung saja dikurangi nilainya 9. Itulah kira-kira. Jadi nanti yang ini kita taruh di sini, yang 2, ini 2, 2 kali 2, berapa nih? 4. Nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya di sini kan tertulis 50. Jadi tahfiz itu nilainya maksimalnya 50. Inilah yang kita kurangi. Yang 50 ini kita kurangi. Kalau tajwidnya 25, fasahanya 25. Jadi 25, 25, 50, 100 nilainya. Kalau untuk tahfiz nilainya 50. Jadi setelah kita isi ini 1, 2, 2. Inilah kita kalikan 2 kali setengah 1, 1. Jadi ini kita jumlahkan ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti salahnya 9. Di sini kan ada 50. 50 dikurang 9. Sama dengan nilainya 41. Jadi 41 lah nilainya. Sesuai dengan kesalahan-kesalahan tadi. Gitulah secara ringkas. Kira-kira kalau ingin secara mendalam tentu akan maka waktu yang agak lama. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat kita yang mulai mau menjadi hakim musabaqah hifzul Quran, mudah-mudahan bisa kita praktekkan malam ini. Teknisnya macam itu. Cuma kalau untuk cabang satu juz ini, satu juz 1 atau juz 30 itu maksimal umurnya 16 tahun. Jadi mudah-mudahan sudah mencukup ya. Memenuhi syarat lah 16 tahun umurnya Pak Ji. 15 ditambah 11 bulan 29 hari. Mudah-mudahan mencukupi lah ya. Ya. Kami dua dapat kemudian mana yang mau diisi itu. Tahfiz saja dulu, enggak usah tajwid sama pesahan, enggak usah. Tahfiz saja dulu. Sebab kan kita bagi 3 sebenarnya. Kalau 30 kan 10 orang nilai tajwid, 10 orang nilai fasahah, 10 orang nilai tahfiz. Tapi karena peserta kita tidak datang, bagi je lah ya. Bagi 3 lah. Serahkan bagi 3. Siapa yang akan menilai tahfiz, menilai tajwid dan fasahah? Ya, bagus. Oke, nilai dulu lah. Nilai dulu. Durasi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya jelaskan nanti di dalam musabaqah tahfiz ini ada isyarat bel namanya. Ada 4 macam bunyi bel. Ada 4 macam bunyi bel. Berbunyi 2 kali. Itu tandanya akan dibacakan pertanyaan yang pertama. Kemudian setelah membaca terjadi kesalahan sabukul lisan ini, terjadi kesalahan salah baris dan lain-lainnya, berbunyi bel 1 kali. Tanda ada kesalahan, jangan dilanjutkan saja bacaan, pikir dulu. Tanda ada kesalahan. Kemudian yang ketiga berbunyi bel 3 kali. Tanda
soal yang pertama sudah habis, akan pindah ke soal yang kedua. Kemudian yang keempat, berbunyi bel 4 kali. Itu tandanya pertanyaan ketiga pertanyaan sudah selesai. Baca sadaqallahul azim, kembali ke tempat. Itu saja. Barangkali ya secara singkat itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.